Halo teman-teman, Indonesia lagi-lagi diramaikan dengan klaim sejarah yang bikin heboh nih. Kali ini, klaimnya tentang salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, atau yang kita kenal dengan NU. Jadi, ada buku baru yang bilang kalau kakek dari seorang tokoh terkenal itu adalah pendiri NU. Wah, klaim ini bikin banyak orang kaget, terutama warga Nahdliyin yang selama ini taunya beda. Masalah ini bukan cuma perdebatan antar sejarawan loh. Ini tentang sejarah penting sebuah organisasi besar. NU itu punya peran penting banget dalam perjalanan bangsa Indonesia. Masa iya sejarahnya diubah seenaknya? Di video ini kita akan kupas tuntas kontroversi ini. Kita cari tahu fakta-fakta sejarahnya, dan kita bahas juga dampak buruknya kalau klaim yang salah ini dibiarkan. Yuk, kita jaga sama-sama agar sejarah bangsa kita tetap benar. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kontroversi tadi, kita perlu tahu dulu sejarah Nahdlatul Ulama. NU itu didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, Jawa Timur. Organisasi ini lahir karena para ulama prihatin dengan keadaan dunia Islam waktu itu. Jadi, di awal abad ke-20, dunia Islam lagi susah. Penjajahan merajalela, pengaruh budaya barat makin kuat. Di saat-saat sulit inilah, para ulama NU tampil sebagai pejuang. Mereka berjuang untuk menjajaran Islam agar tetap murni. Mereka juga berjuang untuk memajukan bangsa Indonesia. Pendiri NU itu bukan orang biasa loh. Beliau adalah Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar yang sangat dihormati. Beliau terkenal karena ilmunya yang dalam dan jiwa kepemimpinannya yang luar biasa. K.H. Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama lainnya mendirikan NU dengan tujuan yang sangat mulia. Mereka ingin menjadikan NU sebagai tempat perjuangan umat Islam. Mereka ingin NU menjadi yang terdepan dalam bidang pendidikan, sosial, dan agama. Setelah kita tahu sedikit tentang sejarah NU, sekarang kita kembali ke klaim yang bilang kalau kakek seorang tokoh terkenal itu pendiri NU. Klaim ini jelas-jelas bertentangan dengan sejarah yang sudah ada. Para sejarawan dan tokoh-tokoh NU sudah sepakat kalau K.H. Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU. Enggak ada bukti yang kuat yang bisa mendukung klaim di buku itu. Jadi sebenarnya apa motif di balik klaim yang menyesatkan ini? Sulit untuk kita tahu pasti apa motif di balik klaim tersebut. Tapi, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita pikirkan. Mungkin saja ini cuma kesalahan penulis yang tidak disengaja, atau jangan-jangan ada motif tersembunyi untuk mengaburkan sejarah NU. Yang lebih bahaya lagi, bagaimana kalau klaim ini sengaja disebar untuk memecah belah umat Islam di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita harus hati-hati terhadap segala upaya untuk mengubah sejarah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Klaim palsu tentang sejarah NU ini tentu saja tidak boleh kita anggap remeh. Kalau dibiarkan, klaim ini bisa berdampak buruk banget. Pertama, klaim ini bisa memecah belah persatuan umat Islam di Indonesia. Kedua, klaim ini bisa merusak nama baik NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ketiga, dan yang paling berbahaya, klaim ini bisa membuat generasi muda salah paham tentang sejarah NU. Mereka bisa saja diajari sejarah yang salah di sekolah atau di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sejarah yang sudah diputarbalikkan ini? Pertama, penulis buku itu punya tanggung jawab untuk menarik bukunya dari peredaran. Penulisnya juga harus minta maaf kepada masyarakat, terutama kepada warga Nahdliyin. Kedua, para akademisi dan sejarawan punya tanggung jawab untuk meluruskan fakta sejarah. Mereka harus memberikan penjelasan yang ilmiah dan objektif kepada masyarakat. Mereka juga perlu menerbitkan buku-buku dan artikel-artikel yang meluruskan kesalahpahaman tentang sejarah NU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU sebagai badan resmi NU juga harus bertindak. PBNU bisa membentuk tim khusus untuk meneliti klaim dalam buku tersebut. PBNU juga bisa menempuh jalur hukum kalau memang diperlukan. Yang paling penting, PBNU harus terus mengajarkan masyarakat tentang sejarah NU yang benar. PBNU bisa mengadakan seminar, diskusi, dan menerbitkan buku-buku sejarah NU yang mudah dipahami oleh masyarakat. Memperbaiki sejarah memang tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dari banyak pihak. Tapi,
kita tidak boleh menyerah. Menjaga agar sejarah bangsa tetap benar adalah tugas kita bersama. Sejarah itu ibarat cerminan jati diri bangsa. Sejarah adalah guru terbaik bagi kita untuk melangkah ke masa depan. Jangan sampai sejarah bangsa kita dirusak oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Generasi muda sebagai penerus bangsa punya peran yang sangat penting dalam menjaga kemurnian sejarah. Kalian adalah agen perubahan yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum tentu benar. Kalian harus kritis dalam menerima informasi. Cari tahu kebenarannya dari berbagai sumber. Belajarlah dari sejarah, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Mari kita sapat film yang sejarah ni terlibat. Kontroversi klaim pendiri NU ini menjadi pengingat bagi kita semua. Sejarah bukanlah mainan yang bisa diubah-ubah seenaknya. Sejarah adalah warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Mari kita biasakan diri untuk bersikap kritis dan objektif dalam memahami sejarah. Mari kita cari tahu kebenaran sejarah dengan jujur dan bertanggung jawab. Hanya dengan begitu, kita bisa mewariskan sejarah bangsa yang benar kepada generasi mendatang.